Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Alisha Rizka Milenia Putri, yang kedua ada Perawati, yang ketiga ada Indri Setiawati, yang keempat ada Julisa Ruli Alispa, yang kelima ada Misnawati, yang keenam ada Puspa Meliana, yang ketujuh ada Siti Maisara, yang kedelapan ada Sri Ramadayanti, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada Stefani Amabel Putri. Pertama, untuk menyampaikan materi mengenai pengertian PTK, dipersilahkan kepada Misnawati untuk menyampaikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh pendidik untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Adapun menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Hasley 1972, penelitian tindakan kelas adalah intervensi dalam dunia nyata serta pemeriksaan terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi tersebut. Menurut Eliot, pada tahun 1982, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya. Sedangkan menurut Suharsimi, bahwa PTK merupakan paparan gabungan definisi dari 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi peneliti atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas di berbagai bidang. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode atau siklus kegiatan. Sedangkan kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama dan tempat yang sama menerima pembelajaran yang sama dari seorang pendidik yang sama. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan terjemahan dari Classroom Action Research, yaitu suatu action research atau penelitian tindakan yang dilakukan di kelas. Sedangkan menurut Carr dan Kemis, menyatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, yaitu pendidik, siswa, atau kepala sekolah, dalam situasi sosial untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki mutu serta kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan, sehingga PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas ataupun output. Kedua, untuk menyampaikan materi mengenai tujuan PTK, dipersilakan kepada Indri Setiawati untuk menyampaikannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi, menurut Rahman Hartawijaya, tujuan penelitian tindakan kelas itu pertama, untuk menanggulangi masalah atau kesulitan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidikan, terutama yang berkenaan dengan masalah pembelajaran dan pengembangan metode pengajaran.
Yang kedua, yaitu untuk memberikan pedoman bagi guru atau administrator guna untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerja atau mengubah sistem kerja agar jadi lebih baik dan produktif. Ketiga, untuk memastikan unsur-unsur pembelajaran dalam sistem pembelajaran. Keempat, untuk melaksanakan program latihan, terutama pelatihan dalam jabatan guru, yaitu di mana guru sebagai salah satu strategi pelatihan yang bersifat input agar peserta lebih banyak menghadapi dan langsung menerapkan hasil pelatihan tersebut. Selain itu, juga untuk membangun dan meningkatkan mutu komunikasi dan interaksi. Nah, apabila tujuan-tujuan tadi sudah dicapai, maka guru akan memperoleh manfaat dari pelaksanaan PTK. Manfaat pertama yang diterima oleh guru adalah guru dapat melakukan inovasi pembelajaran. Kedua, guru dapat meningkatkan kemampuan efektifnya dan mampu memecahkan permasalahan pembelajaran. Ketiga, melalui PTK ini, guru akan terlatih untuk mengembangkan secara kreatif kurikulum di kelas ataupun sekolah. Keempat, kemampuan efektif guru serta keterlibatan guru yang dalam terhadap upaya inovasi dan pengembangan kurikulum yang pada akhirnya nanti akan mencapai peningkatan kemampuan profesionalisme seorang guru. Ketiga, untuk menyampaikan materi mengenai jenis-jenis PTK, dipersilakan kepada Siti Maisarah untuk menyampaikannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis PTK. Yang pertama, kita akan membahas mengenai PTK diagnostik. PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Misalnya, peneliti tersebut berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, atau konflik yang terjadi antar siswa yang terdapat dalam suatu kelas atau sekolah. Yang kedua, PTK partisipan adalah apabila orang yang akan melakukan penelitian harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Yang mana hal ini berarti bahwa peneliti selalu terlibat. Begitu pula pada saat pemantauan, pencatatan, pengumpulan dan penganalisisan data, sampai penyusunan laporan. Yang ketiga, PTK empiris adalah apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi membukukan apa yang dilaksanakan serta apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Maksudnya adalah peneliti akan merencanakan, mencatat pelaksanaannya, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar area kelas, yang mana di sini peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melakukan tindakan dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah PTK eksperimental, adalah apabila penelitian tindakan kelas diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Yang mana berarti bahwa dalam proses pembelajaran tersebut peneliti akan melakukan beberapa teknik atau strategi yang diterapkan, kemudian dipilih yang terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui PTK eksperimen ini, peneliti juga diharapkan dapat menentukan cara atau strategi mana yang paling efektif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Keempat, untuk menyampaikan materi mengenai karakteristik PTK, dipersilakan kepada Perawati untuk menyampaikannya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik PTK. Ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai karakteristik PTK. Di antaranya yaitu Minan yang memunculkan 3 karakteristik utama dari PTK. Untuk pertama, dilakukan oleh praktisi, yaitu guru kelas. Kedua, bersifat kolaboratif. Dan ketiga, ditujukan untuk mengubah sesuatu. Namun secara lebih terperinci, Kaswell menjelaskan 6 karakteristik dari PTK, yaitu pertama, terfokus pada tujuan praktis. Dalam pengertian ini, PTK diarahkan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah aktual yang spesifik. Dengan demikian, PTK digunakan peneliti untuk memperoleh manfaat langsung bagi dirinya dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kedua, reflektif mandiri atau self-reflective. Dalam konteks ini, peneliti atau kelompok peneliti mengkaji praktik yang dia atau mereka lakukan secara mandiri, bukan praktik orang lain, untuk melihat apa yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki praktik tersebut. Ketiga, kolaboratif. Karena dilaksanakan oleh individu dengan bantuan orang lain, minimal sebagai observer atau oleh kelompok kolega, praktisi, atau peneliti. Keempat, dinamis dan fleksibel yang melibatkan pengulangan aktivitas sehingga membentuk pola spiral yang maju mundur di antara refleksi, penjaringan data, dan tindakan. Kelima, rencana tindakan. PTK merupakan suatu rencana tindakan, meskipun merupakan proses yang dinamis dan fleksibel. Sebagai sebuah metode penelitian, PTK harus dirancang secara sistematis yang memenuhi pola umum prosedur PTK. Yang keenam, PTK merupakan penelitian kebersamaan atau sharing research. Berbeda dengan hasil penelitian tradisional yang biasanya langsung dipublikasikan dalam jurnal atau buku, peneliti PTK biasanya mendistribusikan laporan penelitiannya kepada teman sejawat yang mungkin dapat menyukai temuan tersebut. Meskipun saat ini laporan PTK juga sudah dipublikasikan melalui jurnal, biasanya para peneliti PTK lebih cenderung untuk membagikan informasi tersebut dengan berbagai rekan sejawat untuk dipraktikkan atau dikaji ulang di sekolah atau kelas masing-masing. Sering terjadi PTK dilaksanakan sendiri oleh guru. Guru melakukan PTK tanpa kerjasama dengan peneliti. Dalam hal ini, guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi pembelajaran. Untuk itu, guru harus mampu melakukan penempatan diri secara objektif agar kelemahan yang terjadi dapat terlihat dengan wajar. Melalui PTK, guru sebagai peneliti dapat yang pertama mengkaji atau meneliti sendiri praktik pembelajarannya. 2. Melakukan PTK dengan tanpa mengganggu tugasnya. 3. Mengkaji permasalahan yang dialami dan yang sangat dipahami. Dan 4. Melakukan kegiatan guna mengembangkan profesionalisme. Dalam praktiknya, boleh saja guru melakukan PTK tanpa kolaborasi dengan peneliti. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa PTK yang dilakukan oleh guru tanpa kolaborasi dengan peneliti mempunyai kelemahan karena para praktisi umumnya, dalam hal ini adalah guru, kurang akrab dengan teknik-teknik dasar penelitian. Di samping itu, guru pada umumnya tidak memiliki waktu untuk melakukan penelitian sehubungan dengan padatnya kegiatan pengajaran yang dilakukan. Akibatnya, hasil PTK menjadi kurang memenuhi kriteria validitas metodologi ilmiah. Dalam konteks kegiatan pengawasan sekolah, seorang pengawas sekolah dapat berperan sebagai kolaborator bagi guru dalam melaksanakan PTK. Kelima, untuk menyampaikan materi mengenai prinsip PTK
dipersilakan kepada Sri Ramadayanti untuk menyampaikannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam menerapkan PTK. Yang pertama, tidak mengganggu komitmen dan tugas utama guru dalam mengajar. Artinya, penelitian tindakan kelas merupakan interferensi praktis yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar, namun tidak boleh mengganggu KBM. Kegiatan penelitian tindakan seharusnya tidak mengganggu proses pembelajaran karena dilakukan dalam proses pembelajaran yang alami di kelas sesuai dengan jadwal sekolah. Yang kedua, metode pengumpulan data tidak menyita banyak waktu. Di sini, artinya, ketika guru melakukan penelitian jadwal belajar, tetap mengikuti jadwal yang telah diprogram pada awal semester. Pengumpulan data dapat dilakukan secara mandiri, namun untuk menjaga kualitas PTK, sebaiknya guru melibatkan guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama sebagai kolaborator. Tugas guru yang bertindak sebagai kolaborator terutama dalam membantu guru peneliti mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, metode yang digunakan harus cukup reliable sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis yang meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang dikemukakannya. Yang keempat, masalah penelitian yang akan diselesaikan oleh guru hendaknya masalah yang cukup merisaukannya dan terkait dengan tanggung jawab profesionalnya sebagai guru. Jika guru menyadari ada masalah yang perlu diselesaikan dalam proses belajar mengajar di kelas, maka seharusnya dia memiliki komitmen untuk mengatasinya. Kelima, ketika melaksanakan PTK, guru harus bersikap konsisten dan menaati prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Salah satu prosedur etika yang harus diikuti adalah izin dari kepala sekolah ketika hendak melakukan PTK. Perlu diketahui bahwa laporan PTK harus ditandatangani oleh kepala sekolah agar dapat dinilai untuk keperluan kenaikan pangkat. Yang keenam, walaupun hanya bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas, dalam pelaksanaan PTK, guru sedapat mungkin harus menggunakan wawasan holistik sekolah. Jadi, permasalahan yang dikemukakan oleh guru seharusnya tidak dianalisis berdasarkan konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu saja, namun perlu ditinjau dalam perspektif visi dan misi sekolah secara keseluruhan. Kemudian, prinsip dalam PTK yang dikemukakan oleh Sani yaitu yang pertama, tindakan yang dilakukan dalam PTK merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sengaja untuk dilakukan oleh siswa dalam KBM dengan tujuan tertentu. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran harus berupa tindakan yang diyakini lebih baik daripada yang biasanya dilakukan oleh guru di kelas. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam PTK adalah tindakan yang berbeda dari yang biasanya dilakukan guru dalam praktik pembelajaran sebelumnya karena tindakan yang sudah pernah dilakukan dipandang belum memberikan hasil yang dirumuskan. Keenam, untuk menyampaikan materi mengenai kelebihan dan kekurangan PTK, dipersilakan kepada Alicia Rizka Milenia Putri untuk menyampaikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Pertama, saya akan bahas tentang kelebihan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kerjasama menimbulkan rasa memiliki. Nah, kerjasama dalam proyek penelitian tindakan mungkin memenuhi kebutuhan dalam kehidupan modern. Kerjasama ini memberikan kesempatan untuk menciptakan kelompok baru yang mana nantinya akan mendorong lahirnya rasa keterkaitan. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama mendorong kreatif dan pemikiran kritis. Dalam interaksi dengan orang lain, seseorang akan menemukan bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, mereka itu akan menerima diri sendiri secara wajar dan melalui kelompok mereka akan memiliki berbagai cara dalam memecahkan masalah, banyak saran penyelesaian, banyak analisis kritis, serta situasi terbuka, yang mana nantinya akan mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Kemudian yang ketiga, memungkinkan individu mengalami perubahan konstruktif dan progresif.
bekerja sama meningkatkan kemungkinan untuk berubah. Nah, mencoba sesuatu yang baru selalu mengandung resiko, dan ketika kelompok menanggung resiko tersebut, maka resiko perorangan menjadi kecil. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan dalam dinamika kelompok. Nah, banyak individu lebih cepat mengalami perubahan dibanding seseorang yang bukan anggota kelompok. Nah, pada hakikatnya, manusia menginginkan perubahan yang progresif, sehingga melalui penelitian ini akan mendorong individu anggota tersebut terlibat dalam perubahan konstruktif dan progresif. Dan yang terakhir itu terlatih menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan. Nah, peneliti tidak merasa memiliki semua fakta dan mengetahui semua jawaban. Peneliti mencoba mengumpulkan semua fakta dan secara cermat menilai dan menguraikan masalahnya. Peneliti harus peka terhadap perasaan peneliti lain dan perasaan kelompok dalam mengambil tindakan. Mereka membantu kelompok dalam konteks yang lebih luas dari situasi dan kemungkinan berbagai penyelesaian. Nah, melalui kerjasama tersebut, dalam penelitian tindakan orang ini terlatih mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kita akan beralih ke kekurangan penelitian dari tindakan kelas atau PTK. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Nah, penelitian itu lazimnya dilakukan oleh praktisi seperti guru, kepala sekolah, pengelola, pengawas yang selalu peduli terhadap ketimpangan atau kekurangan yang ada pada situasi kerjanya dan bertindak untuk memperbaikinya. Nah, karena praktisi selalu akrab dengan situasi praktis, mereka kurang dilengkapi dengan situasi praktis. Mereka kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan teknik dasar penelitian. Hal ini semakin lemah karena praktisi atau di sini ialah guru. Penelitian hanya dilakukan oleh masyarakat kampus yang bergelut dengan kegiatan ilmiah, sehingga para praktisi pada umumnya kurang tertarik untuk melakukan penelitian. Akibatnya mereka merasa tanpa pertolongan konsultan, mereka tidak mampu melaksanakan penelitian dan cenderung kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, waktu yang terbatas. Nah, peneliti dari PTK ini memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya. Faktor waktu ini dapat menjadi kendala paling besar seorang praktisi yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, yang mana PTK ini harus membagi waktunya untuk melakukan tugas rutinnya dan untuk melakukan penelitian. Akhirnya, guru harus mengkonsentrasikan tidak hanya mengajar. Akibatnya, atasan jarang memberikan izin kepada guru untuk melakukan penelitian. Dan yang ketiga, perlu ketua pengelola yang sigap. Nah, kelemahan tentang konsepsi proses kelompok ini dapat berjalan dengan baik sangat bergantung pada pemimpin kelompok yang demokratis, yaitu seorang yang memungkinkan para anggota mengandalkan jalannya diskusi untuk dapat berfungsi sebagai pemimpin demokratis. Nah, seseorang dituntut peka terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu sulit mengajak orang untuk melakukan perubahan. Nah, kesulitan mengajak orang itu berpandangan perubahan adalah kerja keras, berubah dari kemampuan yang telah dinikmatinya, dan perubahan melalui penelitian tindakan kelas ini menuntut penyediaan tenaga, kemudian pemikiran, serta waktu, yang mana juga selama orang sudah mapan dengan situasi kerjanya, selama itu pula mereka sulit untuk diajak berubah, padahal tindakan menuntut kondisi yang memungkinkan pelaksanaan penelitian tindakan tersebut. Ketujuh, untuk menyampaikan materi mengenai langkah-langkah PTK, dipersilakan kepada Julisa Ruli Alispa untuk menyampaikannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penulisan penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas,
Yang pertama adalah langkah-langkah PTK, yang kedua membuat proposal PTK, dan yang terakhir adalah sistematika proposal PTK. Langsung saja kepada topik yang pertama, yaitu langkah-langkah PTK. Prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 buah komponen, yakni yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan itu adalah penyusunan atau persiapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Misalnya seperti menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, membuat media pembelajaran dan bahan ajar, dan lain sebagainya yang dibutuhkan ketika penelitian itu berlangsung. Perencanaan harus dibuat secara matang dan sebaik-baiknya sebelum mulai ke tahap yang selanjutnya. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Seperti namanya, pada tahap ini akan dilakukan aksi dari perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat. Skenario tindakan pelaksanaan ini akan dikerjakan dengan prosedur tindakan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah pengamatan. Observasi dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak, sesuai dengan fakta lapangan atau tidak, dan lain sebagainya. Pengamatan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dapat mengakibatkan hasil penelitian menjadi kurang maksimal. Kegiatan observasi ini biasanya dapat dilakukan dengan memberikan lembar observasi atau dengan cara-cara yang lain sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang sudah diperoleh sebagai bentuk dampak tindakan yang telah dirancang. Pada tahap ini, akan tampak hasil perubahan yang terjadi. Sudah sejauh mana tindakan yang ditetapkan tersebut dapat mencapai perubahan dan mengatasi masalah secara signifikan. Apabila tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan, tindakan, atau replanning. Bisa dibilang, ini kembali ke tahap awal, yaitu tahap perencanaan. Karena dia memerlukan perencanaan ulang atau replanning. Kemudian yang kedua adalah membuat proposal PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul yang baik itu, yang pertama, harus komunikatif dan mudah dipahami. Yang kedua, memuat variabel penelitian. Yang ketiga, menjawab apa yang ingin ditingkatkan. Yang keempat, dengan cara apa atau upaya apa untuk meningkatkannya. Yang kelima adalah sasaran dan lokasi tercermin di dalam judul. Yang keenam, menarik. Yang ketujuh, layak diteliti. Dan yang kedelapan, banyak katanya itu sekitar 15-20 kata. Kemudian yang kedua adalah bidang ilmu. Di sini kita menuliskan bidang ilmu atau jurusan dari ketua peneliti dan kajian masalah yang diteliti. Bidang penelitian yang diteliti relevan dengan disiplin ilmu guru atau peneliti. Yang ketiga adalah pendahuluan. Ada dua hal yang harus dikemukakan di dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang meliputi uraian tentang kedudukan mata pelajaran di dalam kurikulum seperti semester, mapel yang ditunjang, dan mapel penunjang. Kemudian gambaran umum isi mata pelajaran seperti analisis, instruksional, RPP, dan silabus. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan saat ini. Kemudian selain latar belakang tadi, pendahuluan itu juga harus mengemukakan masalah yang dihadapi guru atau peneliti. Misalnya masalah di sekolah atau kelas, layak atau tidaknya diteliti PTK tersebut, identifikasi masalah dan analisis masalah, dan yang terakhir adalah rumusan masalah. Setelah itu adalah perumusan masalah atau rumusan masalah. Di sini menjelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan menunjukkan alternatif tindakan yang akan diambil dari hasil positif yang diantisipasi. Pada perumusan masalah, kita itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah substansi, yang kedua originalitas, yang ketiga formulasi masalah, dan yang keempat adalah teknis. Kemudian yang selanjutnya cara pemecahan masalah.
Di sini diuraikan pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu menguraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menghasilkan gagasan yang mendasari penelitian yang dilakukan, mengemukakan teori, temuan, dan bahan penelitian yang lainnya sebagai acuan bagi kita. Yang ketujuh adalah tujuan penelitian. Di sini kita mengemukakan secara singkat tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang dikemukakan. Kemudian yang kedelapan adalah kontribusi hasil penelitian. Di sini kita uraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan sehingga tampak manfaat bagi guru dan siswa atau komponen pendidikan yang lainnya. Kemudian adalah metode penelitian. Di sini kita menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan dengan menyebutkan objek, latar waktu, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah jadwal penelitian. Di sini kita membuat jadwal penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan proposal hasil penelitian. Kemudian yang ke-11 adalah personalia penelitian. Di sini kita menguraikan peran jumlah personalia dan jumlah waktu yang digunakan dalam setiap bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir atau yang ke-12 adalah lampiran. Kita tahu bahwa lampiran itu berisi beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah daftar pustaka, yang kedua bisa memuat riwayat hidup ketua peneliti dan anggota, kemudian dapat pula memasukkan pengalaman penelitian yang relevan, atau melampirkan hal-hal lainnya yang sifatnya berupa bukti yang dirasa perlu kita masukkan ke dalam lampiran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistematika proposal PTK. Nah, di sini ada beberapa sistematika. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian tersebut. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini berisi dasar teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kemudian bab yang ketiga adalah metode penelitian yang berisi setting penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kedelapan, untuk menyampaikan materi mengenai contoh proposal PTK, dipersilahkan kepada Puspa Meliana untuk menyampaikannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok PTK ingin menjelaskan proposal PTK, yaitu proposalnya dari UIN Universitas Islam Negeri. Nah, jadi untuk proposal itu biasanya yang pertama di bab 1 itu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, jadi pembatasan masalah itu terdapat di bagian bab 1. Nah, dan di bab 2 itu ada kajian teoretik dan penguji konseptual intervensi tindakan. Nah, di kajian di bab 2 dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kajian teoretik, yang kedua ada bahasa hasil penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka pikir, dan yang keempat ada hipotesis tindakan. Jadi, di kajian teoretik itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada cooperative learning, yang kedua ada think first share, dan yang ketiga belajar, dan yang keempat hasil belajar, dan yang kelima tinjauan bahan ajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, jadi kerangka berpikir itu terdapat di bagian bab 2.
Sedangkan di bagian bab 3 itu ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian dibagi menjadi ada tempat dan waktu penelitian, ada metode desain, intervensi, tindakan atau rancangan siklus penelitian. Nah, ada subjek atau partisipasi yang terlibat dalam penelitian, dan yang keempat ada peran dan posisi penelitian dalam penelitian. Yang kelima ada tahapan intervensi tindakan, yang keenam ada hasil interferensi tindakan, dan yang ketujuh ada data dan sumber data, dan yang ke-8 ada instrumen pengumpulan data, dan yang ke-9 ada teknik pengumpulan data, dan yang ke-10 ada teknik pemeriksaan keterpercayaan, dan yang ke-11 ada analisis data dan interferensi hasil analisis, dan yang terakhir ada pengembangan perencana tindakan. Nah, di bagian metode dan desain interferensi tindakan atau rancangan siklus penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode penelitian, dan yang kedua ada intervensi tindakan atau rancangan siklus. Ini di bagian bab 1 terdapat latar belakang. Dan itu ada yang keduanya, dan ada identifikasi masalah, dan yang ketiga ada pembatas masalah. Nah, pembatas masalah itu masuk di bagian bab 1. Jadi pembatas masalah itu biasanya uraian identifikasi masalah yang telah disebutkan. Maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak melebar kepada masalah lain dan mengingat keterbatasan waktu peneliti. Jadi penerapan model cooperative learning tipe Think First Share atau TPS terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi fungsinya pembatasan masalah itu agar peneliti dapat membatasi masalah yang akan dia teliti dan tidak menyebar atau menyinggung masalah yang lain. Jadi cukup masalah yang ingin dia teliti supaya waktunya juga terpenuhi dan tidak banyak menghabiskan waktu. Nah, habis pembatas masalah ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu jadi seperti ini, apakah ada dampak yang positif dari model cooperative learning tipe Think First Share terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasa sifat larutan elektronik dan non-elektrolit, seperti itu. Contoh perumusan masalah. Dan yang kelima ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu untuk mengetahui dampak model cooperative learning tipe Think First Share terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta memberikan informasi tambahan kepada guru lain atau pihak sekolah dan pihak lain. Nah, habis tujuan penelitian itu terdapat manfaat penelitian. Jadi, manfaat penelitian itu memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat, baik guru, siswa, peneliti maupun peneliti lainnya. Kenapa berdampak untuk siswa? Karena melatih siswa agar lebih aktif, kreatif, percaya diri, dan mandiri dalam belajar, menyelesaikan masalah-masalah kimia sehingga dapat meningkatkan sifat positif pada siswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan sistematis. Nah, selain itu, merangsang otak siswa menyusun kata-kata yang ilmiah dalam memberikan pendapatnya dan melatih siswa untuk dapat menerima perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah dengan orang lain. Yang kedua, kenapa berdampak untuk guru? Karena sebagai bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru untuk tidak egois dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, agar guru lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran, karena siswa juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu. Nah, kenapa bisa berdampak untuk sekolah? Karena ini sangat membantu menciptakannya panduan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar pada pelajaran lain, dan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran demi kemajuan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, terus manfaat untuk peneliti. Nah, jadi peneliti akan sangat bermanfaat bagi penulis, yaitu penulis dapat mengetahui apakah pengaruh model cooperative learning tipe Think First Share efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 semester 2 di SMA
Asasawangan. Nah, terus setelah selesai di bab 1, di bab 2 yaitu kajian teoritik dan penguji konseptual inversi tindakan. Nah, di bab 2 itu terdapat kajian teoritik. Di kajian teoritik tadi dibagi yang pertama cooperative learning, yang kedua think verser. Nah, think verser itu ada langkah-langkahnya dalam TPS yaitu berpikir. Nah, yaitu ada berpikir, dan yang kedua ada berpasangan yaitu firing, dan yang ketiga ada berbagi yaitu sharing. Nah, terus yang ketiga lagi ada belajar. Belajar adalah kegiatan yang proses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga. Nah, habis belajar itu ada hasil belajar. Jadi, setelah kita belajar itu pasti ada hasil. Nah, setiap individu yang belajar tentu dengan usaha atau kerja keras akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan seorang siswa dalam pembelajaran dikaitkan tuntas atau berhasil ketika dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berikut ini akan dipaparkan tentang pengertian hasil belajar. Nah, alat evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan suatu pembelajaran, indikator hasil belajar, dan batas minimal hasil belajar, yaitu yang pertama pengertian dulu hasil belajar. Nah, menurut Saiful Bahri Jamara, hasil belajar atau presentasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan atau dicapai setelah secara individu atau kelompok. Nah, setelah kita mengambil pengertian pembelajaran, ada alat evaluasi hasil belajar. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu perlu ditempuh oleh guru atau calon pendidik dalam menilai hasil belajar adalah menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi hasil belajar ada dua macam, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Bentuk objektif dapat berupa tes benar salah, bentuk pilihan ganda, bentuk tes mencocokkan, dan tes isian. Sedangkan bentuk subjektif dapat berupa tes esai. Yang ketiga ada indikator hasil belajar, dan yang terakhir ada batas minimum belajar. Nah, dan yang kelima ada tinjauan bahan ajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terus di bab 2 tadi terdapat lagi bahasan hasil penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Sutita, mahasiswa UPI angkatan 2001 tentang pengaruh model cooperative learning tipe think verser terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan reaksi redoks memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, dan yang ketiga di bab 2 tadi ada kerangka berpikir. Setelah kerangka berpikir ada hipotesis tindakan. Nah, setelah dapat hipotesis, terus di bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di bagian bab 3 yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat dan waktu itu kayak kapan kita melakukannya dan di mana. Sedangkan yang kedua ada metode dan desain intervensi tindakan atau rancangan siklus penelitian. Nah, di metode dan desain intervensi tindakan atau rancangan siklus penelitian itu dibagi lagi. Yang pertama ada metode penelitian, dan yang kedua ada intervensi tindakan atau rancangan siklus penelitian, dan yang ketiga ada subjek atau partisipasi yang terlibat dalam penelitian. Nah, setelah itu di bagian bab 3 tadi yang keempat ada peran dan posisi peneliti dalam penelitian. Dan yang kelima ada tahapan intervensi tindakan. Nah, di tahapan intervensi tindakan itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama perencanaan, nah yang kedua tindakan, dan yang ketiga pengamatan, keempat refleksi, dan yang kelima keputusan. Terus setelah melakukan tahapan intervensi tindakan, kita akan melakukan hasil intervensi tindakan. Setelah hasil intervensi tindakan, nah didapatkan data dan sumber data. Setelah itu baru instrumen pengumpulan data. Nah, di instrumen pengumpulan data itu ada tes penguasaan konsep, lembaran observasi, lembaran kuesioner. Nah, setelah kita melakukan instrumen pengumpulan data,
Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Nah, setelah teknik pengumpulan data, ada lagi teknik pemeriksaan keterpercayaan. Nah, jadi di teknik pemeriksaan keterpercayaan itu ada penguji validitas instrumen. Nah, dan realitas instrumen. Nah, setelah itu di bagian bab 3 tadi, setelah kita melakukan teknik pemeriksaan keterpercayaan, kita akan melakukan analisis data dan interpretasi hasil analisis. Nah, setelah itu kemudian pengembangan perencanaan tindakan. Nah, di perkembangan perencanaan tindakan, maka akan kita lakukan yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang ketiga refleksi, dan yang terakhir keputusan. Nah, jadi kayak Kesembilan atau terakhir, untuk menyampaikan kesimpulan dipersilakan kepada Stewani Amabel Putri untuk menyampaikannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah, yaitu penelitian tindakan kelas adalah salah satu jenis penelitian pendidikan yang mana penelitian ini berkolerasi langsung dalam upaya guru meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerjanya, yaitu kinerja dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam dunia pendidikan, PTK digunakan untuk pengembangan kurikulum, profesi, program sekolah, perencanaan, dan kebijakan sekolah. Adapun untuk penelitian tindakan kelas atau PTK ini bisa dilakukan di kelas, sekolah, atau tempat yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada input seperti silabus, materi, dan lain-lain, atau output yang berupa hasil belajar. PTK dibagi menjadi 4 jenis penelitian, antara lain meliputi PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. Menurut Nunan tahun 1991, PTK memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, dilakukan oleh praktisi atau guru di kelas. Yang kedua, bersifat kolaboratif. Dan yang ketiga, ditujukan untuk mengubah sesuatu. Menurut Sani dan kawan-kawan tahun 2020, prinsip tindakan PTK antara lain meliputi tindakan yang dilakukan dalam PTK, kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, dan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam PTK. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yakni diliputi oleh pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dalam menyusun proposal PTK, terdapat sistematika bahwa proposal penelitian minimal mengandung 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis, serta metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2 mengenai penelitian tindakan kelas. Salah hilafnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.